Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 9. Bertindak bodoh dan sangat bodoh demi dirimu. Mami, tolongin aku, Mami, teriak Daya ketika para polisi wanita itu membawanya. Daya terus memberontak dan menolak dibawa. Izzy mendekati Susi dengan penuh amarah emosi. Perempuan pembawa sial, beraninya kau sudah mengusik dan mengganggu ketenangan keluargaku? Bebaskan anak perempuanku dari tuduhanmu. Hardik. Izzy hendak menerkam Susi namun Seno keburu menahannya. Hentikan, Mi, bisik Seno. Lepaskan, Mami. Kenapa kau malah membela perempuan gila yang sudah menjebloskan kakakmu ke penjara? Hah? Teriak Izzy pada Seno sambil memukuli kepala Seno berkali-kali. Ia miris dan tidak tega melihat Daya menatap tak berdaya padanya. Sampai para polisi wanita itu membawa Daya keluar dari ruangan itu dengan memborgol kedua tangannya. Karena wanita itu terus memberontak. Itu karena ulahnya sendiri, bisik Seno lagi. Ia tidak ingin sang mami justru malah memperkeruh suasana dan membuat keadaan tambah sulit. Seharusnya kau membela kakakmu. Izzy sukses mendaratkan tangannya pada wajah sang putra hingga Seno menoleh dengan keras. Seno menatap wajah tua di hadapannya itu dengan perasaan kesal yang teramat. Pasalnya, orang tuanya itu semakin membuatnya tak punya muka. Jangan membuat ulah yang akan membuatmu menyesalinya sampai liang lahat, seru Susi, melerai perdebatan antara ibu dan anak itu. Diam kau wanita tak tahu diuntung, hardik Izzy sambil menunjuk ke arah Susi. Susi hanya tersenyum remeh, ia mengibaskan rambutnya. Kau tahu, apa akibatnya terusan menghina dan meneriaki seorang direktur? Tanya Susi dengan tangan yang disilangkan di depan tubuhnya. Aku bisa saja menendangmu dari posisimu saat ini, ucap Susi tegas. Izzy hanya bisa menahan geramnya, terlihat dari wajah berkerutnya yang mengeras. Bet, kau tak perlu menyebarkan kejadian ini kepada Dewan Direksi. Simpan saja rekamannya. Titah Susi atau Direktur S pada asisten gondrongnya itu. Baik, Bu Direktur, sahut Better dengan menundukkan kepalanya. Aku memaklumi sikapmu karena kau pernah menjadi orang tuaku, meskipun kau tidak pernah mengumumkan hubungan kita. Bisik Susi ketika ia telah sampai di samping Izzy dan Seno. Pria itu masih terus memegangi maminya erat. Seandainya dulu kau menerima semua kasih sayang dan baktiku padamu, pasti hari ini kau akan kusambut dengan pelukan hangat. Bisik Susi lagi, tangannya menyusuri kerah atasan yang dikenakan oleh Izzy. Kau tahu, suatu saat calon cucumu akan menuntut balas. Susi berbisik dengan senyuman yang menyeringai. Bulu kuduk Izzy dan Seno berdiri seketika. Kalian tidak mau kan, anakku mengutuk keluarga Pradipta? Sayangnya aku tidak berkuasa mencabut kutukan itu. Susi menggeleng pelan dengan senyum remeh. Semoga saja, Seno bukanlah keturunan terakhir. Susi meninggalkan kedua orang yang tengah tercengang itu.
Ia melangkah dengan tegap dan pasti keluar dari ruangan meeting yang mendadak menjadi eksekusi pagi ini. Tuan, tolong jaga kelakuan Anda dan keluarga Anda ke depannya. Better telah berdiri di hadapan Seno dan Izzy. Bagaimanapun, Direktur S bisa sewaktu-waktu mengambil kembali sahamnya. Dan perusahaan ini akan tinggal nama saja, tegas Better memperingati. Permisi, Better menundukkan kepalanya sebelum ia berlalu. Kau anak tak berguna, kau diam saja ketika Mami dihina perempuan mandul tak berguna itu. Izzy kalap, ia terus memukuli Seno dari kelapa hingga bahu. Hentikan, Seno menangkap tangan pendek dari wanita gemuk yang pernah melahirkannya itu. Siapa yang sering menyiksanya di masa lalu? Kenapa Mami marah padaku? Semua ini juga karena kalian para perempuan yang taunya hanya menghabiskan uang. Pekiknya pada sang Mami. Kau, Izzy memegangi kepalanya yang mendadak pusing. Ia mendudukkan dirinya ke kursi. Sebaiknya, kita pikirkan cara menghadapinya, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Bisik Seno di samping telinga Izzy. Membuat senyum licik itu terbit, melengkung dari kedua bibirnya yang bergincu merah. Kita susul kakakmu ke penjara, ajak Izzy, sambil beranjak berdiri. Dia pasti sangat marah dan kecewa, ucapnya dengan nada sedih. Semua itu karena ulahmu, Mam. Lirik Seno menghentikan langkah mereka yang hendak keluar. Kau selalu memanjakannya dan hanya keras padaku. Protesnya, sudahlah, jangan terus menyalahkan Mami. Kilah Izzy, wanita itu menutup mulutnya dan menunduk. Jangan berlakon padaku, Mam. Mam, aku gak mau di sini. Please, keluarin aku, raung Daya di atas pangkuan Izzy. Wanita cantik itu kini tidak lagi mengenakan pakaian brandednya, melainkan setelan lengan dan celana pendek berwarna orange, seragam khusus penghuni penjara. Dek, kamu kan bisa jamin kakak, pinta Daya memelas beralih menatap ke arah Seno. Pakaian ini sungguh menjijikan, rasanya gatal, rengek Daya. Uang perusahaan tidak bisa digunakan seenaknya, Kak. Uang tabungan hanya tersisa sedikit. Itu pun untuk membayar pengeluaran kita, jelas Seno menatap iba pada kakak perempuannya itu. Kau memang adik yang tidak berguna, Daya berdiri dan menggebrak meja. Jangan ribut atau Anda akan dimasukkan ke dalam sel sekarang juga, tegur sipir penjara. Hubungi Torabika, katakan aku di sini, bisik Daya pada kedua orang di hadapannya. Siapa dia? Tanya Izzy dengan memicingkan kedua matanya. Dia satu-satunya orang yang bisa mengeluarkanku dari tempat menjijikan ini. Jelas Daya sambil bergidik menatap sekeliling. Dia, salah satu pengusaha kelam malam yang belum lama terjerat kasus narkoba. Bagaimana kau bisa mengenalnya? Kaget Seno, bahkan ia sampai mendelikkan matanya saat ingat siapa pria yang disebut oleh Daya. Dai, jangan kau bilang kalau pertanyaan Izzy terpotong. Waktu jenguk sudah habis, silakan. Pak Sipir menggiring kembali Daya masuk ke dalam selnya. Hubungi dia lewat ponselku, Mam. Cari kontak sugar daddy-ku. Teriak Daya, sampai ia menghilang di belokan koridor.
Anak itu, geram Izzy, sambil memijat keningnya. Lalu dia menoleh karena merasakan pergerakan dari orang di sebelahnya. Kau mau kemana, nak? Tanya Izzy pada Seno telah berdiri. Balik ke kantor. Karena ini sudah lewat jam makan siang, Seno mengeluarkan ponsel dari sakunya. Mami pulanglah dengan sopir, aku akan memesan taksi online. Seno berselancar aplikasi jasa berwarna hijau. Mereka berdua beriringan berjalan keluar. Lalu bagaimana dengan kakakmu? Izzy menarik lengan putranya itu. Biar dia urus sendiri masalahnya, dia sudah besar dan dewasa. Seno menatap malas pada Izzy yang selalu memanjakan kakak perempuannya itu. Kenapa kau tega sekali? Dia itu kan kakakmu, satu-satunya saudaramu, pekik Izzy, matanya nyalang menatap sang putra. Masuklah, Mam, lalu pulanglah. Seno membukakan pintu pada mobil lalu mendorong pelan sang mami. Masih banyak urusan perusahaan yang perlu ku selesaikan. Seno menarik tangannya hendak menutup pintu. Tapi, nak, Daya bisa mati di penjara. Izzy masih berusaha membujuk Seno. Waktu 2 tahun bukan saat yang sebentar, jelas Izzy lagi namun Seno tetap abai. Pintu mobil ditutup, setelah mobil mewah itu melaju keluar dari lingkungan kepolisian. Keesokan harinya, Izzy kembali menjenguk Daya. Mam, aku harus menelpon seseorang. Bantu aku, pinta Daya pelan. Bagaimana? Bahkan ponsel Mami ditahan di luar gerbang, jelas Izzy penuh sesal. Mami yang telpon saja nanti di rumah menggunakan ponselku, lalu katakan keadaanku. Lakukanlah, Mam, berjanjilah padaku, rengek Daya dengan air mata yang sudah menggenang. Akan, Mami lakukan, kau tenanglah, hibur Izzy, dia sungguh tak tega melihat wajah kusut putrinya itu. Sekarang, Mami pulang dulu. Kau, jagalah dirimu. Izzy memeluk Daya kemudian berlalu dengan langkah yang berat. Susi Rahayu, kau akan terima lebih dari ini. Izzy menggeram, sambil meremas tangannya sendiri. Sayang, kau harus membalasnya, protes Jelita ketika mereka bertemu di ruangan private sebuah bar. Aku tidak bisa gegabah, dia pemilik saham terbesar saat ini. Seno terlihat menenggak minuman haram itu langsung dari botolnya. Sementara 3 botol yang lain telah bergelimpang di atas meja dalam keadaan kosong. Lalu, kapan kita akan menikah? Karirku hancur sudah. Gara perempuan mandul sialan itu. Jelita meracau dan berteriak, tubuhnya sudah kehilangan akal sehat dikarenakan pengaruh alkohol. Aku tak punya uang untuk menikahimu saat ini. Seno menatap tubuh seksi yang tidak tertutup dengan sempurna itu. Menelan ludahnya kasar ketika pakaian bawah Jelita tersingkap ke atas, menampilkan paha yang putih nan mulus. Tapi, aku bisa mengajakmu bersenang, senang malam ini. Seno meraih wajah Jelita dan menguasainya. Kau harus melahirkan keturunan Pradipta untukku, akan kupatahkan kutukan wanita sok tahu itu, Racau Seno, di tengah kegiatannya menikmati tubuh sintal yang telah dibuat polos itu, di atas sofa. Aku pasti akan memberikan anak untukmu.
Aku tidak akan minum pil penunda kehamilan malam ini, ucap Jelita di tengah napasnya yang tersengal. Sedangkan Seno masih lanjut meski sudah muntah. Karena bagi Hyper sepertinya, sekali keluar itu belum apa-apa. Sayang, sudahlah aku lelah, lirih Jelita yang sudah tidak mampu bergerak meski hanya mengenakan pakaiannya. Baru 3 kali kau sudah mengeluh, Susi, bahkan bisa melayaniku sampai pagi. Hai Direktur baru. Sapa seorang pria dewasa dengan postur tinggi tegap, berkulit eksotis dengan bulu halus yang membingkai rahang sampai ke dagu. Tatapan mata elangnya yang tajam, berkilat penuh kerinduan tak terucap. Bibirnya sensualnya melengkung membentuk sabit, ketika iris pekatnya berpapasan dengan cahaya redup. Dari sepasang mata bulat di hadapannya, kalau mau meledek tidak usah bertemu saja, sahut Susi datar kemudian menyeruput bobanya. Ceka, apa kau sedang kedatangan si bulan? Kenapa sensi sekali? Decak pria yang bernama Arjuna itu. Meski wajahnya tak setampan tokoh Mahabharata, dan tutur katanya tak selembut titisan Batara Indra. Namun pesona harismanya mampu membius kaum hawa baik gadis maupun janda. Susi menatap wajah itu sebal, jauh mengajaknya makan siang hanya untuk berkata julid padanya. Hentikan menatapku seperti itu, atau kau akan cinta setengah mati padaku nanti. Arjuna mencolek dagu runcing Susi, kemudian ia terkekeh karena wanita itu langsung mencubit lengannya. Aku lapar, deliknya. Apa aku harus membakar restoran ini karena telah membiarkanmu kelaparan? Arjuna menopang dagunya dan menatap dalam pada Susi. Kau yang salah. Apa aku harus membakarmu? Sindir Susi dengan geram. Baiklah, aku yang salah. Karena telah membuat Ratu Lebahku menunggu. Arjuna terkekeh lagi. Susi melempar beberapa biji kuaci yang berada di atas piring ke arah Arjuna. Oh baiklah, kau ternyata Ratu Hamster. Arjuna masih belum puas meledek wanita yang wajahnya sudah menekuk itu. Susi hanya memutar bola matanya malas. Kelakuan Arjuna malah terkesan aneh karena terlalu dipaksakan. Kenapa ekspresimu seperti itu? Tanya Arjuna datar. Dia kembali pada dirinya semula dengan gaya flat dan coolnya. Aku sangat kelaparan dan waktu istirahatku tinggal beberapa menit lagi. Sindir Susi gemas. Kau ini presdir, kenapa memikirkan jam istirahat? Tukas Arjuna. Seorang pemimpin itu harus memberi contoh yang baik, mana boleh semaunya. Apa yang akan diteladani dan disegani dari sang pemimpin jika kelakuannya minus? Dalih Susi membuat Arjuna melongo sesaat. Aku memang tidak salah, ucap Arjuna ambigu. Apa kita akan terus bicara saja? Sindir Susi dengan mengerucutkan bibirnya. Iya, Arjuna segera mengangkat tangannya untuk memanggil pelayan. Silakan Tuan dan Nyonya, pelayan pria itu memberikan selembaran menu. Apakah steak ini akan seenak buatanmu? Tanya Arjuna sambil membolak-balik kertas menu itu. Shoot, bisik Susi, dengan isyarat kedipan mata. Aku rasa tidak akan seenak buatanmu. Jadi,
Aku pesan mie limon ilo dengan topping kornet saja, ucap Arjuna. Berikan aku seblak dower dengan es campur sari. Susi menyerahkan selembaran menu itu setelah mengucapkan pesanannya. Tuan, minumnya, tanya sang pelayan. Es pocong, jawab Arjuna melirik sekilas pelayan tersebut. Baiklah, mohon ditunggu. Pelayan itu undur diri dengan sedikit menundukkan kepalanya. Beberapa saat kemudian mereka berdua telah menyelesaikan makan siang perdana itu. Karena selama ini, Arjuna dan Susi selalu makan masing-masing. Aku akan mengantarmu, ajak Arjuna. Pria itu kemudian menegakkan tubuhnya dan bangun berdiri. Aku kesini bersama sopir kantor, sahut Susi. Aku sudah menyuruhnya pulang sejak tadi, jelas Arjuna, lalu menarik tangan Susi dan menuntunnya. Pria ini, terkadang sikapnya membuatku ingin memukulnya dengan palu gada. Tapi, kalau sudah tiba manis seperti ini, aku malah ingin menjadikannya sarung bantal. Susi terkekeh sendiri dengan isi pikirannya. Arjuna melirik sekilas pada wanita yang digandengnya itu. Kepalanya menggelang pelan dan senyum tipis terbit dari sudut bibirnya. Kau membawaku kemana, Ar? Tanya Susi yang heran karena arah yang mereka lalui bukan menuju kantornya. Hanya ke tempat di mana kita bisa melepas rindu, Arjuna berkata dari depan kemudi tanpa menoleh sama sekali. Mereka kini telah sampai. Ini, Susi terkejut. Dia sudah lama ingin sekali mengunjungi tempat ini. Spontan ia melepas sepatunya, merasakan hamparan benda kecil halus dan hangat yang diinjak oleh kakinya. Arjuna melakukan hal yang sama, dia bahkan menggulung celana panjang dan juga lengan kemejanya. Mereka berdua meninggalkan sepatu di dalam mobil dan mulai berjalan kaki. Deburan ombak sayup tertangkap panca indera. Semakin melangkah maju, jari kaki mereka semakin membenam di hamparan lunak yang basah. Angin berkecepatan sedang menyibak rambut coklat sebahu dengan ujung curly itu. Arjuna masih terus menggenggam tangan kecil Susi dan menuntunnya menyusuri pinggir pantai yang tidak terlalu ramai itu. Kita, mojok di sana ya, di atas batu karang besar itu, ajak Arjuna. Kau, mengerti bahasa itu? Tanya Susi heran. Aku baru saja mendapatkannya dari Mbah Google, jujur Arjuna. Membuat Susi tak dapat menahan gelak tawanya. Wanita itu terpingkal sambil memegangi perutnya. Akhirnya, kau tertawa juga, Arjuna tersenyum. Kita balik yuk, udah kelamaan, ajak Susi. Balik kemana? Tanya Arjuna, meletakkan dagunya di bahu Susi. Karena saat ini dia tengah memeluk wanita itu dari belakang. Tentu saja ke kantor, memang kemana lagi? Cetus Susi tanpa bisa menoleh. Karena Arjuna kini menempelkan bibirnya di leher putih Susi. Hentikan, kau lupa ini tempat umum, omel Susi membuat Arjuna menggeliat kecil. Jarimu itu, benar mirip kepiting. Capit sana, capit sini, protes Arjuna disertai kekehan kecilnya. Jangan terlalu keras pada dirimu, biarkanlah begini sebentar lagi. Pinta Arjuna semakin mengeratkan pelukannya. Matanya terpejam menikmati aroma harum dari rambut coklat sebahu itu.
wangi yang sudah menjadi candu bagi Arjuna. Kamu pakai sampo apa sih kalau keramas? Tanya Arjuna penasaran. Karena aromanya selalu segar dan wangi. Sampo kucing, jawab Susi asal, bahkan ia terkekeh kecil. Kedua tangannya ikut memeluk tangan besar Arjuna yang melingkar di perut dan dadanya. Oh, seru Susi, ketika Arjuna menggigit kecil telinganya. Kenapa menggigit sih? Protes Susi, mencebik gemas. Makanya jawab dengan benar, ucap Arjuna masih dengan posisi yang sama dengan mata yang terpejam. Aku serius itu juga, kilah Susi. Aku bingung karena tidak ada sampo yang cocok sama rambutku. Ya sudah aku pakai sampo kucing saja. Buktinya kau suka kan? Tutur Susi, sambil merasai angin yang menerpa lembut wajahnya. Ombak yang sesekali menghantam batu karang besar, yang tengah mereka pijaki itu. Membuat alunan nada harmonis yang berasal dari alam. Berpadu kontras dengan suasana hati keduanya. Panggil Susi. Sahut Arjuna pelan. Apa tidak apabila Better sudah mengurusnya? Timpal Arjuna memotong kalimat yang hendak meluncur dari bibir Susi. Tapi, aku merasa seperti kau hanya bertugas membalas dendam. Urusan perusahaan biar menjadi urusan Better. Sambar Arjuna lagi, tak membiarkan Susi menyelesaikan kalimatnya. Susi mengembuskan nafasnya panjang. Jangan risaukan apa yang tidak pantas kau pikirkan. Aku menunjukmu sebagai direktur hanya sebagai maskot saja. Jadi, biarlah asistenmu itu yang bekerja keras sungguhan. Tutur Arjuna membuat Susi berbalik seketika. Jadi aku yang kepedean ya, cebik Susi bertolak pinggang. Arjuna menaikkan satu alisnya, bingung. Ya, otak sebiji jagungku mana pantas bila menjadi direktur sungguhan. Sungguh tidak pantas. Susi menghela napas, lalu membuang wajahnya ke samping. Arjuna meraih tubuh itu, lalu menariknya, hingga wajah Susi tenggelam di dada bidang yang peluh kabel itu. Bukan tidak pantas, aku tidak ingin kau lelah dan berpikir keras. Cukup pikirkan bagaimana cara menghancurkan manusia laknat itu hingga dasar, ucap Arjuna sambil mengelus kepala. Susi merenggangkan pelukannya dan mendongak. Jadi, kau mengkhawatirkanku? Tanya Susi sambil menatap dalam iris pekat yang tajam itu. Menyusuri alisnya yang tebal membingkai. Wajah itu hingga begitu menawan. Tentu saja, kau ini tidak peka sekali. Arjuna mengulurkan tangannya ke wajah Susi. Susi meringis sambil melepas paksa jari besar Arjuna, karena pria itu mencubit hidung mancung bin mungil Susi. Arjuna menatap dalam wajah itu dari mata indah Susi hingga turun ke bagian yang paling menarik minatnya. Arjuna menyibak anak rambut yang terurai menutupi wajah cantik natural di hadapannya ini. Menyelipkannya ke belakang telinga. Jemarinya terus menyusuri wajah Susi, hingga ibu jari Arjuna mendarat di bibir kenyal nan penuh milik Susi. Sepasang mata gelapnya telah berkabut, kerinduan selama beberapa hari ini telah memenuhi dadanya. Perlahan tapi pasti, wajah rupawan Arjuna semakin mendekat dan mengikis jarak di antara mereka.
Susi sempat terkejut, meski ini bukan ciuman pertama mereka. Hanya saja, hatinya tetap selalu berdesir. Ketika bibir sensual Arjuna menempel dan meninggalkan sengatan listrik pada seluruh sendinya. Susi memejamkan matanya kini, aksi Arjuna telah sukses membiusnya. Pikirannya kosong, yang ia tahu hatinya menghangat dan ia merasa rindunya menguar seiring decapan dari sesapan keduanya. Arjuna semakin mengeratkan rangkulannya, bahkan ia menekuk-tengkuk Susi demi memperdalam ciuman mereka. Lidahnya pun ikut bermain, membelit dan mengabsen seluruh isi di dalam rongga mulut seksi itu. Alunan merdu nan lembut sukses meluncur dari bibir Susi, ketika aksi hangat dan basah itu membuai dirinya. Refleks, kedua tangan kecilnya mengalung di leher kekar Arjuna. Melingkar erat di sana, seakan tak ingin momen ini dipisahkan oleh apapun. Terusin, gak ada yang lihat juga. Paling cuma burung camar, kerang nyasar, sama Mr. Krab yang lagi nyari koin jatuh. Kita pulang ke apartemen saja, aku mau makan steak buatanmu. Arjuna mengusap bibir Susi yang basah karena perbuatannya. Susi menunduk malu, karena ia selalu saja terbawa oleh kedekatan keduanya. Ditambah, momentum dan situasinya sangatlah mendukung. Ayo, tapi, kita harus membeli bahannya dulu, jelas Susi. Baiklah, itu bukan masalah. Arjuna membantu Susi menuruni batu karang besar itu dengan memegang pinggangnya. Susi memekik karena Arjuna sedikit memutarnya sebentar. Lalu pria itu melabuhkan kecupan di ujung kepalanya. Kenapa dia manis sekali hari ini? Arjuna mengabaikan tatapan Susi. Ia menggandeng tangan itu menyusuri pantai menuju lokasi di mana mobil mereka diparkir sembarang. Kodok 1. Target meninggalkan pantai, ganti. Seorang pria bertopi dengan wajah tertutup masker, tengah memantau dari balik pohon besar. Ia berbicara dengan kawannya melalui earphone. Siap, bancet 1. Posisi ready, ganti. Jawab pria berpakaian serba hitam dengan kepala botak dan kacamata hitam bertengger di atas hidung besarnya. Arjuna dan Susi telah sampai di samping mobil mereka. Baru saja Arjuna hendak membuka pintu mobil sebelah kiri, seorang pria melayangkan pukulan ke arahnya. Susi memekik kaget melihat serangan tiba-tiba ke arah Arjuna. Bedebah kalian, Arjuna berhasil mengelak dan dia pun menyerah balik pria bertopeng dengan pakaian serba hitam itu. Kau bisa berkelahi rupanya? Ku kira hanya CEO bermodalkan keturunan dari nenek moyangmu. Ejek pria bertopeng tersebut, kemudian kembali mengarahkan serangannya pada Arjuna. Susi melihat adegan kekerasan itu di balik mobil, hatinya getar, ketir serta dengkulnya lemas seketika. Pria yang menyerang Arjuna badannya sangatlah besar. Arjuna hampir kewalahan menghadapi serangannya. Arjuna mendapat pukulan lagi di wajahnya. Ketika ia hendak menyeimbangkan tubuhnya yang limbung perutnya kini yang menjadi sasarannya. Darah segar menetes keluar dari mulut Arjuna. Susi membekap mulutnya, ingin sekali ia menghampiri Arjuna. Namun apa daya kakinya lemas tak mampu ia gerakan, tapi dia ingat satu hal. Susi meraih ponsel di dalam tasnya.
Kali ini pria berbadan besar itu jatuh. Karena Arjuna berhasil menendang tungkainya di sela sakit yang mendera perut dan dadanya. Jadi, kau bersembunyi di sini kelinci kecil, seorang pria bertopeng kedua muncul entah dari mana. Ia melangkah perlahan dan mulai mendekati Susi. Kedua mata Susi membola, hingga ponselnya jatuh ke bawah kakinya. Sayang sekali, cantik, tapi harus mati. Ucap pria itu sambil memainkan sebilah benda tajam di tangan kanannya. Pergi kau, jangan mendekat atau kau akan mendekam sangat lama di jeruji besi. Ancam Susi, padahal dirinya belum sempat menghubungi polisi. Ia hanya ingat menghubungi Joy, entah sempat tersambung atau tidak. Arjuna yang sempat melihat keadaan Susi yang terancam, seakan mendapat kekuatan besar. Di sisa tenaganya ia menghajar pria bertopeng itu habis-habisan. Lengkingan panjang kesakitan seiring bunyi tulang dari tangan yang sepertinya patah. Karena Arjuna memelintir tangan itu kemudian menginjaknya. Lain kali, aku akan mematahkan lehermu, geram Arjuna membiarkan tubuh itu tersungkur mencium pasir. Singkirkan benda itu, pergi, Susi berusaha menghindar dengan mengitari mobil. Memberanikan diri dengan sebuah kayu di kedua tangannya. Pria bertopeng itu menyeringai di balik topengnya. Kelinci lemah, abis kau. Susi memekik ketika pria itu mendekat dan menendang tongkatnya hingga patah menjadi dua. Tangannya sakit, Susi terlihat meringis. Tak lama kemudian, matanya membesar tatkala benda tajam itu ditebaskan ke arahnya. Susi menangkis sebisanya dengan potongan kayu di tangannya, melupakan rasa ngilu yang menjalar hingga ke bahunya. Arjuna, pekik Susi ketika lengan besar itu menjadi tameng dari sabetan benda tajam itu. Darah segar menetes dan luruh menodai pasir putih itu. Rasakan ini, teriak pria bertopeng kedua. Ia mengarahkan lagi sabetannya. Arjuna yang meringis merasai perih di lengannya, merasa tak ada jalan lain. Arjuna menghadang serangan itu dengan punggungnya. Ketika Susi membuka matanya, yang pertama kali dilihatnya adalah wajah penuh luka dari Arjuna. Ia mengintip dari balik punggung pria yang mengungkung tubuhnya. Joy dan anak buahnya berhasil merobohkan pria bertopeng. Joy, aku menyayangimu. Aku masih menyukai apem, Tuan. Arjuna melempar sepatunya hingga mengenai bahu asistennya itu. Apa seharusnya aku tidak datang saja, pekik Joy sebal. Bosnya ini memang tidak tahu diuntung. Interogasi mereka. Aku baik saja, titah Arjuna sambil mendorong Susi masuk ke dalam mobil. Lukamu, bagaimana kau bisa bawa mobil? Tanya Susi khawatir. Lalu, kalau bukan aku yang bawa, siapa? Heran Arjuna. Ia menikmati wajah khawatir Susi yang tengah membalut lukanya menggunakan lengan kemejanya. Hingga Arjuna dapat melihat bahu mulus itu. Susi mengikat luka itu agar tidak terlalu banyak darah yang keluar. Maafkan aku, bertahanlah, lirih Susi, terlihat wanita itu meneteskan air matanya. Hei, aku tidak akan mati. Kau tidak perlu menangis, protes Arjuna. Membuat Susi spontan mengusap air matanya.
Biar aku yang menyetir, kau. Dokter, suster, teriak Susi. Ketika mereka telah sampai rumah sakit, bahkan Susi memarkir asal mobil Arjuna. Silakan Nona, biar pasien menggunakan kursi roda saja. Karena wajahnya sudah sangat pucat. Jelas seorang juru rawat pria, lalu mengambil alih Arjuna dan mendorongnya menuju ruang IGD. Nona, mobil Anda, seorang penjaga menghampiri Susi karena mobil Arjuna menghalangi pintu masuk. Tolong urus mobilnya. Susi melempar kunci mobil itu ke arah penjaga. Dan, ini untukmu. Susi juga memberikan beberapa lembaran biru, membuat wajah penjaga itu berseri. Baik, Nona tenang saja, ucapnya senang. Asek, bisa makan nasi padang. Gumam penjaga itu, sambil memarkirkan mobil Arjuna dengan benar di tempat khusus. Susi mengeluarkan ponselnya, terlihat ia menghubungi seseorang. Nona. Kami sudah di rumah sakit, Joe. Baik, sebentar lagi kami akan menyusul. Cepatlah, Tut. Susi pun dengan pasrah, hanya bisa menunggu di luar ruangan. Wanita muda itu meletakkan bokongnya kasar, tubuhnya sakit semua. Kejadian tadi, benar membuat hatinya ngeri setengah mati. Kenapa kau berkorban untukku? Gumam Susi dengan mata terpejam. Dia menyenderkan tubuhnya ke sandaran kursi, dengan wajah sedikit mendongak. Cairan kristal bening itu lolos juga dari ujung matanya. Belum pernah ada seorang pun yang rela sakit demi diriku. Kau bahkan rela terluka dan menjadikan tubuhmu tameng dari sabetan itu. Bagaimana bila Joy tidak datang tepat waktu? Gumamnya lagi lirih. Para penyerang bertopeng itu, sasaran mereka sebenarnya bukanlah Arjuna kan, tapi diriku. Susi seketika menegakkan tubuhnya. Matanya bergerak ke sana, kemari. Dia tiba gusar dan tidak tenang. Ada yang ingin membunuhku. Susi spontan membekap mulutnya, dan air mata itu luruh lagi. Nona, panggil seorang pria berpakaian rapi dengan potongan rambut hair cut skin. Wajahnya sangat tampan, dengan mimik khawatir pria itu mendekati Susi. Joy, sahut Susi parau. Anda tidak apa kan? Tanya Joy khawatir, karena wajah Susi sangatlah pucat. Wanita di hadapannya ini terlihat amat ketakutan. Susi hanya menggeleng cepat sambil menyusut hidungnya. Apa kau sudah menangkap para penjahat itu? Tanya Susi. Bagaimanapun juga dia ingin tahu, siapa yang telah memerintah mereka. Nona tenang saja, kita akan membicarakan ini setelah keadaan Tuan benar baik. Joy menepuk bahu Susi pelan, lalu ia menyerahkan sebuah paper bag. Apa ini, Joy? Tanya Susi heran. Nona, pergilah ke toilet. Biar aku yang akan menunggu di sini, titah Joy dengan senyum tipis. Untuk apa aku ke toilet, Joy? Aku tidak kebelet sama sekali. Heran Susi, dia belum mengerti maksud Joy. Lihatlah isi paper bag itu, saran Joy. Pria itu mengarahkan ponselnya pada Susi. Astaga, pekik Susi.
dia bahkan membekap mulutnya dan langsung berdiri. Setelah Joy menunjukkan pantulan dirinya dari layar ponsel. Bagaimana dia bisa tidak sadar dengan penampilannya yang kacau seperti itu, batin Joy. Aku mengerti. Terima kasih Joy. Susi menundukkan kepalanya kemudian segera berlalu dengan cepat. Wanita itu sungguh menggemaskan. Joy tersenyum sambil menggeleng pelan. Kau beruntung, Nona. Tuan sudah membuka hatinya padamu. Bahkan, bertindak bodoh dan sangat bodoh demi dirimu, gumam Joy sambil menghela napas. Tuan, semoga luka hatimu segera sembuh. Agar kebiasaanmu menyiksaku bisa berkurang, kekeh Joy. Membuat para pengawal yang lain ikut tersenyum melihat ulah Joy. Kalian, kenapa ikut tertawa? Jangan membuat imageku hancur dengan mimik kalian itu. Omel Joy, yang sama sekali tidak membuat dua orang itu takut. Mereka tetap tertawa dalam diam, terlihat dari bahu mereka yang naik turun. Astaga, kenapa aku bisa punya anak buah seperti kalian? Joy memijat pangkal hidungnya. Pintu ruang IGD itu terbuka, menampilkan sosok seorang dokter wanita berusia di atas 40 tahun. Dok, bagaimana keadaan bos saya? Tanya Arjuna. Keadaannya sudah lebih baik, meski lukanya cukup panjang dan dalam. Karena kami sudah menjahitnya dan memberinya obat untuk luka dalamnya. Sebentar lagi, bos tampan Anda akan dipindahkan ke ruang perawatan. Jelas dokter wanita yang lumayan cantik dengan seulas senyumnya. Dok, bos saya sudah punya calon istri. Anda jangan berpikiran macam-macam, ancam Joy tegas. Dokter wanita itu menatap Joy sambil menelan ludahnya kasar. Apa yang Anda pikirkan? Elaknya sambil tertawa. Apa Anda masih single, dok? Dokter wanita itu sontak menoleh dengan wajah ketus. Selesaikan administrasinya segera, agar bos Anda bisa segera dipindahkan. Titah dokter wanita itu hendak beranjak dengan wajah ditekuk. Sepertinya dia tersinggung tuh gara Joe. Tunggu, dok, tahan Joe, hingga langkah wanita berjas putih itu berhenti. Joy mendekatinya. Jika Anda masih single, tuh ada dua orang anak buah saya. Gak kalah keren dan macokan dari bosnya. Goda Joy membuat kedua pipi dokter itu bersemu merah. Dokter, tinggal pilih salah satu. Nanti biar saya bantuin buat PDKT. Tawar Joy, sedikit berbisik. Sementara itu, kedua anak buah Joy yang tengah berdiri tegak hanya saling pandang. Punya bos gini amat sih. Demen banget ngejodohin orang, bisik penjaga satu. Kayak sendirinya punya jodoh aja, sahut penjaga dua. Mereka pun membuang muka untuk menyembunyikan tawa. Hei, anak buah kurang ajar, Joy meneriaki kedua anak buah gak ada akhlak itu. Membuat keduanya kembali memasang ekspresi siaga. Lihat kan dok, kalau salah satu dari mereka macam, kan bisa langsung disuntik mati aja. Tegas Joy dengan ucapan yang sengaja diperjelas. Bahkan matanya sengaja melirik posisi anak buahnya itu. Maaf, saya gak minat nikah sama bodyguard. Setelah mengatakan penolakannya, sang dokter pun berlalu. Gimana ceritanya? Wong saya naksir bosnya. Kok
malah ditawarin anak buahnya. Yo, emoh aku. Gumam dokter wanita itu sambil cemberut di sepanjang koridor. Haish, nasib kalian, memang jomblo abadi sepertinya. Ejek Joy, membuka botol kopi instan dan menenggaknya. Tunggu di sini, aku akan mengurus administrasinya. Titah Joy, kemudian berlalu. Sendirinya juga jomblo, ucap kedua penjaga itu bersamaan. Sesama jomblo jangan saling melecehkan. Kemudian mereka terkekeh lagi. Susi yang telah membersihkan dirinya di toilet, kini terlihat lebih segar. Pakaian ini sangat pas di tubuhku. Bagaimana Joy, bisa begitu mengerti? Gumam Susi, sambil mematut dirinya di cermin. Kemudian ia membungkus baju bekas pakainya dan membuangnya ke tempat sampah. Aku harus kembali. Akan ku pastikan kau baik saja. Atau, aku tidak akan bisa memaafkan diriku selamanya. Rachel Susi, lalu dia pun bergegas dengan terburu-buru, hingga menabrak seorang wanita yang tengah mengepel koridor. Oh, pekik wanita itu karena Susi menabraknya cukup keras. Ah, maaf, ucap Susi kaget. Dia tidak melihat ketika berbelok tadi. Mbak, saya tidak sengaja. Apa kamu sepasang mata indah Susi spontan membola. Susi, seru wanita itu setelah wajahnya mendongak dan ternyata adalah Siska. Kaget Susi, memindai penampilan Siska dari atas hingga bawah. Kau, beneran Susi, heran Siska, bahkan terlihat ia memukul pipinya sendiri. Tentu, aku memang Susi. Kau sekarang bekerja di sini? Tanya Susi pada wanita yang tengah menunduk sambil meremas kedua tangannya itu. Iya, hanya pekerjaan ini yang bisa aku dapatkan, lirihnya. Pekerjaan ini bagus, lanjutkanlah. Bersemangatlah, ucap Susi menepuk perlahan bahu Siska. Kau, Siska mendongak dengan kedua mata berkaca-kaca. Sejak dulu, kita bukan rival, jadi aku tidak pernah membencimu. Jelas Susi dengan senyum tipis. Maafkan aku, Siska menunduk lagi sambil mengusap lelehan air matanya. Aku sudah memaafkanmu, bekerjalah dengan baik, semoga kau bahagia. Setelah mengatakannya, Susi langsung pergi. Semoga kau juga bahagia, gumam Siska lirih. Menatap punggung Susi yang berbelok ke arah di mana lift berada. Pikirnya, Susi akan mempermalukannya dan membalas segala kelakuannya. Ketika dirinya berada di level rendahnya, Susi sampai ke ruang IGD dengan napas terengah-engah. Pasien sudah dipindahkan ke lantai atas Nona, jelas seorang juru rawat wanita. Atau bisa juga disebut nurse. Baiklah, terima kasih, Susi, tak ingin membuang waktu. Dia segera mencari lift untuk membawanya ke lantai yang dimaksud. Joy, panggil Susi, ketika pintu lift terbuka. Ah, Nona masuklah. Joy menahan pintu lift dengan kakinya, hingga lift kembali terbuka. Kenapa kau tidak bersama tuanmu? Hei, kondisikan matamu, Nona, menyeramkan, protes Joy. Karena Susi mendelik ke arahnya, padahal si lucu, Joy sengaja saja menggoda wanita itu. Ish, kau ini. Lalu, kau dari mana? Tanya Susi. Tak lama kemudian pintu lift terbuka.
Saya jelaskan sambil jalan. Ayo, ruangan tuan, katanya di pojok. Jelas Arjuna menggiring Susi dengan merangkul bahunya. Kau masih ingin punya tangan tidak, Joy? Tanya Susi sinis. Joy menoleh. Setelah sadar dia segera melerai rangkulannya. Pria itu terkekeh kecil sambil mengusap tengkuknya. Maaf, kebiasaan jalan sama cewek begini. Kilah Joy, nyengir gak jelas. Dasar Cassava, gumam Susi, yang masih bisa didengar oleh Joy. Casanova, bukan Cassava, protes Joy dengan bibir mengerucut. Sama saja, elak Susi. Ya ampun, ya beda dong, Nona, gemas Joy. Untung saja milik bosnya, kalau tidak, apa bedanya? Bukankah bentuk kalian itu sama, ledek Susi, membuat asap mengepul dari ubun Joe. Wanita ini, bisanya milikku disamakan dengan singkong, batin Joe. Kedua penjaga berbadan tegap itu, menunduk ketika Susi telah sampai depan pintu ruangan perawatan. Kenapa kau ikut masuk? Geram Susi pada Joe. Saya juga mau melihat Tuan, Nona. Kilah Joy polos. Haish, kau ini. Susi mengeratkan giginya gemas. Asisten tak peka, gumam Susi pelan. Susi mendekati berangkar itu, Arjuna terbaring dengan menutup matanya. Pakaiannya telah berganti, seragam pasien rumah sakit. Di lengan kanannya, terdapat perban melingkar. Sedangkan pada wajahnya, terdapat beberapa memar. Apa kau tertidur? Susi bertanya seraya menyentuh punggung tangan Arjuna yang tertancap selang infus. Sepertinya, Tuan Di masih belum sadar Nona, jelas Joe. Pandangannya nanar menatap raga tak berdaya dari bos arogannya itu. Aku akan menemaninya, Joe. Tolong mintakan satu selimut untukku pada pihak rumah sakit, titah Susi pelan. Joy mengangguk pelan, pria itu mendekat ke arah ranjang tuannya itu. Aku akan membuat mereka buka mulut hari ini, dan aku akan menghancurkan mereka untukmu. Setelah mengatakan kalimat bernada dendam itu, Joy mengundurkan diri. Mereka akan jaga di luar untuk kalian, ucap Joy tanpa menoleh pada Susi. Kemudian pria itu keluar, membereskan apa yang seharusnya dibereskan. Itulah tugasnya, sebagai seorang asisten. Killer assistant is back, gumam Susi. Apa si rese itu sudah pergi? Lirih seorang pria yang tengah berbaring di atas berangkar. Kau sudah bangun? Tanya Susi, mendekat. Arjuna berusaha bangun, Susi segera meraih tubuhnya dan menahannya agar tetap berbaring. Jangan banyak bergerak, tetaplah seperti ini. Susi memencet tombol di samping berangkar untuk meninggikan bagian atas. Sehingga Arjuna tidak perlu bergerak bangun. Kenapa aku tidak ingat kalau bisa seperti ini? Sesal Arjuna, karena telah terlihat bodoh. Setelah posisi dirasa sudah sesuai, Susi ikut duduk di kasur itu. Jadi, kamu sebenarnya gak tidur? Tanya Susi. Jawab Arjuna dengan deheman. Kepalanya kembali bersandar karena dia masih merasa sedikit pusing. Apanya yang sakit? Biar aku panggilkan dokter. Susi hendak turun dari duduknya, tapi tangan Arjuna mencekalnya. Diamlah, aku tidak butuh dokter.
tolak Arjuna dengan tatapan yang sulit diartikan. Tapi tadi kau kesakitan, bagaimana kalau itu berbahaya? Kau tunggulah sebentar ya. Ucap Susi berupaya membujuk Arjuna. Aku hanya butuh kau di sini, ungkap Arjuna jujur. Susi membalas tatapan itu, entah kenapa hatinya bergetar. Ia merasakan perasaan yang kuat dan dalam. Baiklah, aku tidak akan kemana-mana. Tapi, tanganmu ini jangan banyak bergerak, nanti infusannya macet. Susi melepas cekalan Arjuna perlahan dan meletakkan tangan itu di samping tubuh kekarnya. Bagaimana dengan yang ini? Apa rasanya sangat sakit? Tanya Susi, menyentuh pelan lengan Arjuna yang berbalut perban. Tidak sakit, hanya kaku saja. Bahkan untuk sekedar menggerakkan jari pun berat. Jelas Arjuna, sama sekali tak melepaskan pandangannya dari Susi. Maafkan aku, mungkin benar, bahwa aku adalah pembawa sial, lirih Susi dengan wajah yang menunduk dalam. Dua tangannya, yang dipangku di atas lutut terlihat mengepal. Hentikan omong kosong itu, teriak Arjuna, setelahnya pria itu kembali meringis. Susi kaget dan mendongak seketika, hingga mata berairnya beradu pandang dengan iris pekat Arjuna. Tidak ada satupun manusia yang dapat memberi kesialan pada manusia lainnya. Arjuna berkata dengan wajah yang keras karena marah. Jangan pernah menuduh dan melabeli dirimu sendiri dengan hal atau sesuatu yang negatif. Kau mengerti, tegas Arjuna. Pandangannya tak terlepas sedikit pun dari wajah cantik yang mendung itu. Apa kau lupa janjimu? Tanya Arjuna dengan aura dingin dan datarnya. Ja, janji apa? Tanya Susi, sambil sesekali menyekap pipinya yang basah. Mendekatlah, aku akan membisikkannya padamu, titah Arjuna. Kenapa harus berbisik? Di sini kan hanya ada kita berdua, tolak Susi. Apa kau sedang mengujiku? Ucap Arjuna dengan penekanan. Mau tak mau Susi pun menuruti apa perintah Arjuna. Maju lagi, mana bisa berbisik sejauh ini, geram Arjuna pada Susi. Karena wanita ini hanya bergeser 2 jengkal. Susi dengan menahan malu dan rasa lain yang bergejolak di dadanya, terpaksa merangsek maju sedikit lagi. Oh, dadaku, apa perlu aku mencabut selang infus ini? Ancam Arjuna. Gemas sekali melihat Susi macam remaja baru gede begini. Iya, ini aku sudah dekat. Katakan apa janjiku dulu, karena aku lupa, ucap Susi menjauhkan wajahnya. Karena dia tak mau Arjuna melihat wajahnya yang seperti tomat matang di pohon. Jangan pernah, sekalipun menangis lagi di hadapanku atau di belakangku. Kau harus bahagia dan tertawa bila bersamaku. Ucap Arjuna lirih, bibirnya berbicara begitu dekat dengan telinganya. Bersambung.